Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan praktik melalui tutorial online pada Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya program studi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Nur Rahim, SSTMkom. Saya akan menjadi tutor pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop pada kelas ini. Pada kegiatan praktik melalui tutorial online ini, kita menggunakan buku materi MSIM 4301 pemrograman berbasis desktop dan panduan praktikum MSIM 4301 pemrograman berbasis desktop. Perlu saya ingatkan bahwa partisipasi dan keaktifan Anda dalam tutorial online atau tuton ini akan memberikan kontribusi 40% terhadap nilai akhir Anda. Mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan bobot 3 SKS ini secara umum membahas tentang konsep pemrograman berorientasi objek, perancangan Unified Modeling Language atau UML. Setelah mempelajari mata kuliah ini, para mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep pemrograman berorientasi objek, termasuk tipe data, variabel, identifier, dan keyword, array, dan string, struktur keputusan, struktur perulangan, perancangan UML, dan langkah membuat aplikasi. Tutorial online atau tuton untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop diberikan selama 15 aktivitas belajar. Materi yang akan dibahas pada kelas tuton dalam mata kuliah ini meliputi aktivitas belajar 1, konsep pemrograman berorientasi objek, aktivitas belajar 2, tipe data, variabel, identifier, dan keyword, aktivitas belajar 3, array dan string, aktivitas belajar 4, struktur keputusan 1, struktur keputusan if else, aktivitas belajar 5, struktur keputusan 2, struktur keputusan if else if switch case, aktivitas belajar 6, struktur perulangan, aktivitas belajar 7, Unified Modeling Language UML 1, konsep UML, aktivitas belajar 8, Unified Modeling Language UML 2, perancangan UML, aktivitas belajar 9, pemrograman berorientasi objek 1, abstraction dan interface, aktivitas belajar 10, pemrograman berorientasi objek 1, 2, inheritance, aktivitas belajar 11, pemrograman berorientasi objek 2, 1, encapsulation, aktivitas belajar 12, pemrograman berorientasi objek 2, polymorphism, aktivitas belajar 13, pemrograman berorientasi objek 2, exception, I/O, operasi file, aktivitas belajar 14, membuat aplikasi 1, graphical user interface, aktivitas belajar 15, membuat aplikasi 2, database. Secara umum, aktivitas belajar di mata kuliah berpraktek ini sebagai berikut. 1, belajar mandiri dan tugas, yang meliputi A, mempelajari skenario praktek bimbingan online, B, mempelajari modul BMP MSIM 4301 pemrograman berbasis desktop, C, mempelajari panduan praktikum MSIM 4301 pemrograman berbasis desktop, D, mengerjakan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. 2, tugas yang harus dikerjakan secara mandiri, meliputi A, tugas 1, rekaman dari pelaksanaan praktik tugas 1, B, tugas 2, rekaman dari pelaksanaan praktik tugas 2, C, tugas 3, rekaman dari pelaksanaan praktik tugas 3. 3, berperan serta aktif dalam tutorial atau bimbingan melalui A, tutorial online tuton dilaksanakan secara asinkronus, B, tutorial webinar dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka secara online sebanyak 3 sesi dengan durasi maksimal 2 jam atau 120 menit per sesi. Pada setiap sesi kegiatan kelas tuton, para mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi baik dengan peserta tuton lainnya maupun dengan tutor. Kemudian juga akan mendapatkan tugas tutorial sebanyak 3 tugas, yaitu tugas 1 pada aktivitas belajar 4, tugas 2 pada aktivitas belajar 8, dan tugas 3 pada aktivitas belajar 12. Untuk itu, diharapkan para peserta tuton aktif selama 15 aktivitas belajar. Mengikuti tutorial web atau web sebanyak 4 kali aktivitas belajar 1, aktivitas belajar 6, aktivitas belajar 10, dan aktivitas belajar 14. 5 forum diskusi pada aktivitas belajar 1, aktivitas belajar 2, aktivitas belajar 4, aktivitas belajar 8, aktivitas belajar 12 sebagai sarana untuk diskusi dengan tutor dan mahasiswa lain mengenai pengerjaan tugas jika mengalami kendala, masalah, atau terdapat hal-hal yang perlu dipertanyakan.
Demikian informasi singkat tentang Tuton. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Anda dapat menuliskannya melalui forum diskusi dan kita dapat mendiskusikannya bersama-sama dengan teman-teman dalam kelas ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Semoga sukses selalu menyertai mahasiswa Universitas Terbuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.